Antara Caimin maupun Pak Mahfud memiliki kualitas yang sangat luar biasa, berdebat secara dinamis, berbicara tentang polisi kebijakan yang strategi dengan melihat secara lebih komprehensif, terus kemudian konstruksi berpikirnya sangat visioner, argumentatif dan rasional. Sementara anak haram konstitusi masih berputar-putar ngeles, hanya jago retorika dengan singkatan-singkatan, sindiran yang juga disampaikan oleh Muhaimin Iskandar bahwa ini bukan forum tebak-tebakan, tapi ini forum yang membicarakan tentang konstruksi kebijakan dan visi. Dan sindiran tentang etika yang dialamatkan kepada bocah istana sangat-sangat menusuk ke jantung pertahanan rejim Jokowi, bahwa memang praktek kekuasaan dinasti politik yang mereka pamerkan selama ini sangat melanggar segala aturan, ugal-ugalan semau mereka saja, sehingga tidak ada etika dalam bernegara. Ada kesamaan pandangan dalam rangka untuk mengakhiri laju kerusakan bernegara yang diciptakan oleh rejim Jokowi. Sangat keren, sangat bagus antara hubungan 01 dan 03. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Pasangan yang paling puas dengan debat ini tampak sekali ada pada pasangan 02. Tadi kita lihat pelukannya pelukan luar biasa antara Pak Anies Rashid Baswedan dengan Pak Muhaimin Iskandar. Pelukannya sampai goyang-goyang. Itu nampak seperti sebuah rasa syukur ya, bahwa debat ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak memberikan pertanyaan berupa singkatan atau istilah yang membingungkan lawan, yang ini menjadi cara yang receh untuk menurunkan positioning lawan, tapi justru berbalik. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk respon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu, recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya, dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya. Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Akhirnya kita menjadi tahu semuanya bahwa cara-cara yang dilakukan 02 baik di debat, baik di kampanye atau di tempat lain selalu upaya untuk mendegradasi lawan politik dengan kotor, dengan culas, dengan licik. Kita akan coba dengar besok lusa Pak Prabowo akan pidato apa lagi. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat.
Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium Ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Tapi coba kita simak ya bahwa closing statement dari Pak Mahfud, pedang hukum tumpul. Tapi kan Bapak Menko Polhukam ya, Menko Polhukam, hukum tuh. Tapi Bapak sendiri yang bilang tumpul, jadi gimana ini? Aneh ya, tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Ingin memperbaiki barangkali maksud Pak Mahfud itu. Kemudian nyanyi Ebit GAD ini menarik, lumayan menarik gitu ya. Walaupun ujungnya agak-agak lupa nada, nggak apa-apa, kan bukan penyanyi ya. Kalau politikus lupa nyanyi, lupa berjoget nggak apa-apa, karena politikus gitu. Kalau politikus mengedepankan joget itu yang masalah, jangan-jangan kosong gagasannya, baligonya doang yang besar, gagasannya kosong. Kembalikan hak rakyat, dan dia mention juga sebagai santri NU. Kemudian Pak Muhaimin ini luar biasa nih. Ini pembangunan berkelanjutan, libatkan semua, bukan keluarga yang pembangunan berkelanjutan, bukan dinasti yang dilanjutkan. Nah, kurang lebih begitulah tangkapan saya. Kata dinastinya dia ganti sebagai apalah gitu ya. Kemudian etika, lagi-lagi etika ya. Persoalan bangsa ini adalah etika, akhlak. Makanya kita selalu ingat apa yang digaungkan oleh IBHRS ya, revolusi akhlak. Dan mulai dari para pemimpinnya yang harus direvolusi. Kalau rakyat sih ngikutin gimana pemimpinnya. Ya reformasi akhlak. Taubat itu harus dilakukan oleh para pemimpin terlebih dahulu. Baru nanti rakyat ngikutin. Kalau pemimpinnya sudah main labrak, main tabrak etika, hukum dan sebagainya, yang di bawah juga ngikutin. Gitu soalnya. Jangan sembarangan lagi gitu kan, sahkan RUU masyarakat adat. Ini keren sekali lah ya, saatnya perubahan. Tepat waktunya, tepat 2 menit. Beda dengan Gibran yang bagian terakhir itu masih sisa berapa? 30 detik apa berapa ya? Sudah. Nggak bisa, dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Hafalannya sudah mentok gitu. Bagian akhir, bagian yang banyak lupa. Jadi dia skip barangkali begitu ya. Dan selalu lagi-lagi yang dia tonjolkan adalah hilirisasi, dan hilirisasi. Terus saja itu gitu. Beda hilirisasi tanpa persiapan yang matang, akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang. Oligarki barangkali. Itu soalnya. Dan itu yang sudah sebagian dilakukan dan juga bermasalah. Kemudian ya waktu tidak dimanfaatkan dengan cukup, dengan tepat, akhirnya itu kan manajemen ya. Manajemen waktu tentu berkaitan juga dengan manajemen kepemimpinan. Ya kita akan lihat bagaimana kepemimpinan dari Prabowo juga sama. Tempo hari debat sebelumnya waktunya main nggak cukup terus kalau Prabowo. Terus aja ngomong. Padahal dia mojokin 01 omon-omon doang. Dirinya sendiri omon-omon terus gitu sampai waktu habis omon-omon terus. Tidak bisa memanage waktu dengan baik. Jadi saya kira itulah yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini. Saya kira seru sekali debat Cawapres ini, dan saya yakin 100% ya, Prabowo 01, 02 dan 03 yang sudah menyampaikan debatnya hari ini dimenangkan oleh pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berapa nilainya ya? Kalau dari skala 10 aja ya, 10 dibagi 3 gitu ya. Muhaimin
6 barangkali ya. Pak Mahfud 3, Gibran bukan. Enggak. Saya revisi deh. Pak Muhaimin 7 ya. Pak Mahfud 3, Gibran 0. 0 aja lah. Tadinya saya mau kasih minus, tapi kan nggak ada minus. Sudah biarin nggak apa-apa, 0 aja.